فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: صفة المكر والكيد والمحال لله تعالى. Sifat makar, tipu daya, dan hilah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu ta'ala wa huwa syadidul mihal, dan dia adalah zat yang maha kuat ilahnya. Zakaral mu'allifu rahimahullah salasa sifatin mutaqaribah fi arba'i ayat. Penulis di sini menyebutkan 3 sifat yang berdekatan maknanya. Sifat makar, kaid, dan hilah. Pada 4 ayat. Al-mihal, wal-makar, wal-kaid. Al-ayatul ula fil mihal. Sifat yang pertama adalah sifat mihal. Wa hiya qawluhu wa huwa syadidul mihal. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa syadidul mihal. Ay syadidul akhdhi bil uqubah, yang maha kuat ketika menjatuhkan hukuman. Maknanya mihal. Syadidul akhdhi bil uqubah, zat yang maha kuat ketika menjatuhkan hukuman. Wa qila innal mihal bima'nal makr, dan juga ada yang mengatakan bahwasanya mihal maknanya makar, sama. Ay syadidul makr, maknanya yang maha kuat makarnya. Makar itu tipu daya dengan diam-diam, menimpakan kemudaratan kepada yang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Namanya makar. Punya makar. Wa kanahu ala hadha tafsir ma'khudun minal hilah. Kalau yang ditafsirkan makar di sini maknanya diambil dari kata-kata hilah. Mihal dari kata-kata hilah. Wa huwa an yatahayyal bi khasmihi hatta yuqi'a bih. Maknanya adalah dia mencari cara untuk menjatuhkan lawannya. Mencari cara untuk menjatuhkan lawannya, khasmnya. Wa hadzal ma'na zahiru sani'il mu'allifi rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang nampak dari tindakannya penulis rahimahullahu ta'ala. Dari sisi penggandengannya dengan sifat apa ini? Makar dan juga sifat kaid. Sehingga seolah-olah maknanya mihal pun diambil dari makna apa? Makar. Ini yang zahir dari tindakannya mu'allif rahimahullah ta'ala, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Li'annahu zakaraha fi siyaqi ayatil makri wal kaid. Karena beliau membawakannya dalam konteks ayat-ayat makar dan tipu daya. Wal makruh, sementara sifat makar, sehingga ini untuk mihal. Ada 2 makna. Makna yang pertama, syadidul akhdhi bil uqubah, zat yang maha kuat ketika menimpakan hukuman. Yang kedua maknanya makar. Dan ini yang nampak dari tindakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tatkala beliau membawakannya beriringan dengan ayat-ayat tentang makar dan tipu daya. Adapun sifat makar, qala ulama fi tafsirih, berkata para ulama tentang tafsirnya, innahu tawassulu bil asbabil khafiyah ilal iqa bil khasm. Maknanya makar adalah berusaha melakukan sebab-sebab yang samar, yang tersembunyi. Atau wasul bil asbabil khafiyah, melakukan sebab-sebab yang samar. Ilal iqa'i bil khasmi, untuk memudaratkan lawan. Untuk menimpakan kemudaratan kepada lawan. Melakukan tindakan yang samar untuk menimpakan bahaya dan mudarat kepada lawan. Ini namanya makar. Yakni antaf ala asbaban khafiyatan, engkau melakukan sebab yang samar, fatuqi'u bi khasmika, sehingga engkau bisa menjatuhkan lawanmu, wa huwa la yuhissu wa la yadri, dalam keadaan dia tidak sadar dan tidak tahu. Nah, walakinnaha binisbati laka ma'lumah mudabbarah, tapi kamu sendiri tahu dan sudah direncanakan.
Tapi bagi kamu itu maklum, sudah diketahui, mudabbarah, sudah direncanakan. Namanya apa? Makar. Melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk menimpakan kemudaratan kepada siapa? Lawan. Namanya makar. Wal makru yakunu fi mawdi'i madhan. Yakunu fi mawdi'in madhan wa yakunu fi mawdi'in zamma. Dan makar ini di satu tempat bisa jadi pujian, di tempat yang lain bisa jadi celaan. Sifat makar ini dalam satu tempat bisa jadi pujian, di tempat yang lain bisa jadi celaan. Fa in kana fi muqabalati man yamkuru fa huwa madhun. Kalau sifat makar ini dilakukan untuk membalas orang yang berbuat makar, maka ini pujian. Dia berbuat makar kepada orang yang berbuat makar kepadanya. Maka ini apa namanya? Ini pujian. Dia tahu, dia sadar ternyata tidak masuk makar dari musuhnya, bahkan dia yang menyerang balik dalam keadaan musuhnya tidak tahu. Ini pujian. Ketika dijadikan sifat apa namanya? Muqabalah. Sifat untuk ngelawan. Maka ini pujian. Li'annahu yaqtadi annaka anta aqwa minhu. Karena ini mengandung konsekuensi kamu lebih kuat daripada siapa? Musuh. Kamu melakukan makar kepada orang yang melakukan makar kepadamu. Berarti kamu lebih kuat. Berarti ini pujian. Tatkala kamu dibilang melakukan makar. Kenapa pujian? Karena kamu melakukannya kepada orang yang berusaha melakukan makar kepada kamu. Wa in kana fi ghairi dzalika fa huwa dhammun wa yusamma khiyanah. Adapun dalam selain itu, maka itu merupakan celaan dan dinamakan sifat apa? Khianat. Di luar manis, tapi ternyata kamu diam-diam berusaha menimpakan kemudaratan kepada lawanmu. Maka ini namanya apa? Pengkhianat. Ini pengkhianatan namanya. Ini celaan. Ini kalau dari awal langsung kamu lakukan, ini celaan. Tapi kalau dilakukan untuk membalas orang yang melakukan itu kepada kamu, maka ini merupakan apa? Pujian. Walihada lam yasifillahi nafsahu bihi illa ala sabilil muqabalah wat takyid. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya kecuali secara muqabalah dan dibatasi. Allah nggak bilang semata-mata Allah punya sifat makar, enggak. Selalu disifati dengan pembatasan. Sifat makar ini bagi Allah Subhanahu wa taala enggak bersifat mutlak begitu saja Allah punya sifat makar, enggak. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa makaru makra. Mereka membuat makar. Siapa duluan? Mereka. Wa makaru makra. Wa makarna makra. Dan kami pun membuat apa? Makar. Untuk membalas apa mereka? Makar mereka. Wa hum la yash'urun. Dalam keadaan mereka tidak sadar. Kapan Allah buat makar? Ketika sudah ada apa ini? Makar dari siapanya? Hambanya. Kemudian Allah balas. Nah, nggak ada Allah langsung tiba-tiba tanpa didahului oleh hamba langsung mengatakan Allah membuat makar, tuh nggak ada. Ini maksudnya tadi Allah selalu mensifati dengan sifat makar, tapi dengan sifat muqabalah dan takyid, selalu dibatasi dan selalu sifat untuk membalas saja. Makar yang merupakan pembalasan, bukan dari awal beliau Allah lakukan. Dan juga dalam firman Allah, wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka buat makar dan Allah pun buat makar. Setelah ada apa ini? Makar dari mereka. Wala yusafullahu subhanahu wa ta'ala bihi alal itlaq. Dan Allah tidak disifati dengan sifat ini secara mutlak. Enggak ada pembatasannya, tidak. Wala yuqalu innallaha makir. Maka enggak dibilang Allah itu makir, pembuat makar. Isim fa'il dari makaro. Tidak. La ala sabilil khabar wala ala sabilit tasmiyah. Tidak dalam rangka memberitahukan, tidak pula dalam rangka memberi nama. Enggak kita beritahukan bahwasanya Allah itu makir. Tidak juga kita kasih nama Allah itu diantara nama-nama Allah kita bilang apa? Makir. Sehingga boleh orang pakai nama Abdul Makir. Enggak dalam rangka memberi nama Allah, tidak pula dalam rangka memberitahukan tentang perbuatan siapa? Allah. Tidak dua-duanya. Wala yuqalu innahu ka'id wala la ala sabilil khabar wala ala sabilit tasmiyah. Sama seperti Allah tidak dibilang ka'id. Tidak secara pemberitahuan, tidak pula secara pemberi namaan. Zalika li anna hadzal ma'na yakunu madhan fi halin wa yakunu zamman fi hal. Karena sifat ini bisa jadi mulia, baik, pujian dalam satu tempat, dalam satu keadaan, bisa jadi celaan dalam keadaan yang lain.
Fala yumkin an nasifallah bihi ala sabilil itlaq, sehingga nggak mungkin kita untuk mensifati Allah secara mutlak. Karena ada makna apanya? Makna negatifnya. Karena ada makna celaannya, sehingga nggak boleh kita sandarkan kepada siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Fa amma qauluhu ta'ala wallahu khairul makirin. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik zat pembuat makar. Fahada kamalun, ini untuk menunjukkan kesempurnaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walihada lam yakul amkarul makirin. Oleh karena itu Allah nggak bilang apa? Allah adalah semakar-makarnya pembuat makar. Tidak, tapi pakai khairun untuk menunjukkan apanya? Pujiannya dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun makhluk itu buat makar, maka makar Allah itu yang paling apa? Paling hebat. Walihada lam yakul amkarul makirin, bal qala wallahu khairul makirin. Tapi Allah hanya mengatakan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Fala yakunu makruhu illa khairah. Sehingga makarnya Allah itu pasti apa ini? Baik. Karena semua perbuatan Allah itu pasti baik. Sehingga tidaklah makarnya Allah melainkan hanyalah kebaikan. Walihada yasihu an nasifahu bidzalika. Oleh karena itu bisa kita sifati Allah dengan sifat ini. Fanaqulu huwa khairul makirin. Tapi kalau makir gitu saja nggak boleh. Tahan. Kenapa? Karena kalau khairul makirin ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan Allah yang paling hebat dari semua yang membuat apa? Makar. Nah, tapi kalau makir gitu saja nggak boleh, karena maknanya bisa mengandung makna apa ini? Makna celaan, makna negatif. Nah. Au nasifahu bi sifatil makri fi sabilil muqabalah, atau kita sifati Allah dengan sifat makar tapi sebagai cara apa ini? Pembalasan. Muqabalah itu membalas. Nah, makar yang dalam rangka untuk membalas. Ai muqabalatu man yamkuru bihi, sebagai lawan, balasan bagi orang yang membuat makar kepadanya. Ini boleh. Ini artinya ala sabilil muqabalah, yaitu untuk membalas orang yang membuat makar kepada Allah. Fa naqulu, kita bilang innallaha ta'ala makirun bil makirin. Ini boleh. Karena ini menunjukkan sifat apa? Muqabalah, membalas. Sesungguhnya Allah adalah membuat makar terhadap orang yang berbuat apa? Makar. Ini boleh. Atau kita bilang tadi yang pertama apa? Yang menunjukkan pujian. Khairul makirin. Boleh. Nah. Liqaulihi ta'ala wa yamkurun wa yamkurullah. Karena Allah mengatakan mereka berbuat makar dan Allah pun juga berbuat makar. Dalam rangka apa ini namanya? Muqabalah. Nah, sehingga ini diantara sifat-sifat muqabalah. Di antaranya sifat makar, sifat kaid, juga sifat nihal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun lanjutannya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.